Ampun iki. Pun. Pun. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Selamat datang di Nus Klojen. Kami mewakili dari LBM MWC Klojen akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa jamaah di masjid-masjid atau ranting-ranting yang ada di wilayah Klojen. Penanya berasal dari jamaah Masjid As-Sa'adah, Sawahan Kasin Klojen, Kota Malang. Pertanyaannya, bagaimana solusi sholatnya orang tua yang melulu buang angin sehingga tidak bisa sholat dalam keadaan suci. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah Langgar Baitul Qohar, Temenggungan Barat, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang. Pertanyaannya, sholat li hurmatil wakti, apakah tetap menjadi tanggungan sholat jika sampai meninggal dunia belum mengulanginya? Dan bagaimana hukum qodok sholat atas ahli warisnya? Kemudian pertanyaannya masih dari tempat yang sama, yakni lebih afdol mana antara mendahulukan wiridan bersama-sama dengan sholat ba'diyah di saat jamaah yang lain sedang melaksanakan wiridan. Kami akan mencoba menjawab satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama yakni dari jamaah Masjid As-Sa'adah, Sawahan Kasin Klojen, Kota Malang. Yakni pertanyaannya, bagaimana solusi sholatnya orang tua yang melulu buang angin sehingga tidak bisa sholat dalam keadaan suci. Maka secara fikih orang yang seperti ini yang selalu mengeluarkan angin, selalu mengeluarkan hadasnya, ini disebut dalam istilah fikihnya adalah orang yang daimul hadas, orang yang selalu mengeluarkan hadas. Dan ini bermacam-macam. Ada yang selalu keluar hadas yang tidak membawa najis, ada yang hadas-hadas yang membawa najis. Dalam pertanyaan dipertanyakan adalah angin, berarti seperti halnya kentut. Lah ini tidak membawa najis. Maka tata cara dia melaksanakan sholatnya adalah dengan yang pertama harus memasuki waktu masuknya sholat yang akan dia kerjakan. Kemudian untuk pelaksanaan wudhunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni adalah seperti halnya mualah. Mualah atau yang biasanya disebut dengan terus-menerus. Kalau dalam pengertiannya mualah ini berarti melaksanakan pembasuhan sebelum anggota sebelumnya kering. Maka untuk orang yang daimul hadas, untuk pelaksanaan wudhunya, hukum mualahnya menjadi wajib. Maka harus membasuh anggota setelahnya sebelum anggota sebelumnya kering. Itu untuk yang bagi orang yang daimul hadas. Jadi nanti itu jika memang daimul hadasnya tidak keluar najis. Jika nanti kok daimul hadasnya itu keluar najis, bagaimana orang yang istihadah selalu mengeluarkan air dari, mohon maaf, farjinya, kemudian atau mungkin salisul baul. Salisul baul itu berarti dalam istilah kita biasanya adalah orang yang selalu beser keluar air kencingnya, atau salisil ghaid. Jadi selalu keluar kotoran beraknya. Maka jika hal itu yang terjadi, maka selain harus sudah masuk waktu sholat dan juga mualah tadi, maka ditambahkan persyaratan lain, yakni harus mensucikan najis yang keluar. Dan sebisanya najis yang keluar itu dibuntu agar nanti tidak keluar saat kita melaksanakan sholat. Dan yang perlu diperhatikan dalam orang yang daimul hadas, yakni setelah melaksanakan bersucinya, maka harus segera melaksanakan sholat, kecuali jika dia ingin melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Seperti halnya menunggu jamaah, kemudian dia
menjawab adzan, maka nanti tidak apa-apa untuk orang yang daimul hadas tadi untuk menunggu jamaah yang akan dilaksanakan walaupun nanti durasinya lama. Hal itu nanti dijelaskan dalam kitab Bujairomi Alal Minhaj halaman 134 dan juga 138. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah Langgar Baitul Qohar, Temenggungan Barat, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, yang menanyakan tentang sholat li hurmatil wakti, apakah tetap menjadi tanggungan sholat jika sampai meninggal dunia belum mengulanginya, dan bagaimana hukum kodok sholat atas ahli warisnya. Jadi dari satu pertanyaan ini terdapat dua jawaban. Yang pertama, status sholat li hurmatil wakti itu bagaimana, kemudian bolehkah bagi ahli waris untuk mengkodoi sholat yang ditinggalkan oleh orang tua atau orang yang menjadi tanggungannya. Maka jawaban yang pertama yakni tentang sholat li hurmatil wakti, apakah menjadi tanggungan sholat jika sampai meninggal dunia belum mengulanginya, maka ketika kita mengikuti madhab Syafi'i, maka sholat yang sudah dilakukan untuk menghormati waktu itu akan menjadi tanggungan, harus diulangi, harus diiadah ketika kita sudah menemukan alat bersuci atau yang lain. Kemudian untuk masalah hukum kodok sholat atas ahli waris, ini nanti para ulama banyak yang berpendapat tidak boleh untuk mengkodoi sholatnya orang yang mempunyai kodok, walaupun dia punya tanggungan kodok sampai dia meninggal. Akan tetapi menurut sebagian qaul, atau yang biasanya itu menurut qaulnya Imam Subeki, ini nanti beliau sering melaksanakan untuk mengganti sholat-sholat atau puasa ibadah badaniyah yang ditinggalkan oleh orang-orang lain. Jadi beliau itu sering melaksanakan kodok untuk mengkodoi sholat, mengkodoi puasa dari kerabatnya yang masih mempunyai tanggungan ibadah badaniyah itu. Selanjutnya dalam pendapat Imam Ibnu Burhan disyaratkan bagi orang yang meninggal kemudian mempunyai tanggungan dalam kodok sholat ataupun puasa, maka disyaratkan adanya tanggungan itu boleh ditanggung oleh orang yang menjadi ahli warisnya adalah jika mempunyai tirkah atau mempunyai harta warisan yang diwariskan kepada anak turunnya. Dalam pendapat Ibnu Burhan ini juga boleh diganti tidak hanya dengan berupa sholat, boleh juga diganti dengan satu ibadah yang ditinggalkan, diganti dengan satu mud makanan. Itu untuk pertanyaan yang diusung oleh jamaah Langgar Baitul Qohar yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni lebih afdol mana antara mendahulukan wiritan bersama-sama dengan sholat ba'diyah di saat jamaah yang lain sedang melaksanakan wiritan. Maka yang lebih afdol adalah melaksanakan wiritan. Dan perlu digarisbawahi, seumpama nanti kita memotong tidak melaksanakan wiritan maksudnya, kemudian dipotong dengan sholat ba'diyah, hal ini menurut apa yang dijelaskan dalam kitab Buhyatul Mustarsidin halaman 80, hal tersebut tidak memutus kesunahan wirid setelah sholat walaupun telah terputus dengan adanya sholat ba'diyah, seperti itu. Dan di sini perlu digarisbawahi lagi, jika pemisahnya bukan sholat ba'diyah, maka syarat agar kesunahannya ini tetap berlaku, maka disyaratkan tidak adanya pemisah yang lama. Jika pemisahnya lama, maka nanti hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali jika memang memisah itu lebih utama. Sebagaimana imam
yang nanti disunahkan untuk menghadapkan bahunya di sebelah kanan dari makmum. Hal ini nanti seumpama kok nanti dilaksanakan tidak memotong kesunahan yang ada di dalam wirid. Jadi karena kita ketahui wirid yang wurud yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ini memang ada sebagian yang dilaksanakan sebelum sholat, ada yang dilaksanakan setelah. Ketika kita nanti mau melaksanakan aktivitas lain, kita selesaikan wirid kita dahulu sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin dapat kami sampaikan, jika ada penambahan, kekurangan, kritik, dan saran, monggo nanti ditulis di komen yang ada di bawah. Jika nanti memang perlu adanya perubahan, perlu adanya revisi, dan yang lain, maka akan kami tampilkan dalam konten selanjutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.